Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Senang ya kita bisa bertemu kembali di persekutuan usia indah hari ini. Kita bisa bertemu dengan teman-teman dan lebih lagi kita akan mendengarkan firman kebenaran Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Dan kita terus belajar mengerti apa kehendak Tuhan. Kita bergembira karena hati kita gembira apa sedih datang ke sini? Gembira, betul. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita nyanyi ya. Hati yang gembira bisa? Tolong ya Kelvin, hati yang gembira. Nyanyinya gini, hati yang gembira. Itu mah nggak gembira. Kalau gembira gini, hati yang gembira. Sekali lagi ya. Gembira. Oleh karena itu, supaya kita bergembira, kita boleh nyapa sebelah-sebelahnya dengan menyebutkan namanya dulu, lalu Tuhan memberkati, ya. Tuhan Yesus memberkati. Ayo. Wah, senang nih lihat muka banyak kan bergembira bertemu teman. Udah kenal ya sama sebelah-sebelahnya ya. Baik. Firman Tuhan yang mengawali persekutuan kita, saya ambil dari Mazmur 119 ayat 2 dan 144. Ayat 2, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayat 144, peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Mari dengan berdiri kita akan menyanyikan Mars Usia Indah. Ini dengan semangat lagi ya, nggak mau loyo-loyo. Dari
tetap berdiri. Untuk yang kesulitan berdiri boleh duduk. Kita akan mengundang Tuhan hadir di tempat ini dan memberikan berkat kepada kita. KJ 18 ayat 1 sampai 8 kita nyanyikan. 1 sampai 3, maaf. KJ 18 ayat 1, 2 dan 3. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Kami dapat hadir di persekutuan usia indah dengan kesehatan dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk belajar memahami firman kebenaran-Mu melalui Pendeta Emeritus Titus Gunawan yang Engkau utus untuk memberitakan firman kebenaran-Mu. Berkati dan mampukan dan urapilah beliau supaya kami dapat mengerti dan menjalankan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga kami yang bertugas pada hari ini. Kami sungguh bersukacita dan bergembira di dalam melayani Engkau. Berkati kami yang hadir di sini maupun yang di rumah, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Mampukan dan berikan kekuatan kepada kami untuk taat setia dan selalu bersyukur dalam suka maupun duka. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Bapa. Kami mau serahkan persekutuan usia indah hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 68 ayat 1 sampai 7. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu membacakan ayat yang genap, dan di ayat yang ke-7 kita akan bersama-sama membacanya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Seperti lenyapnya asap, demikian Engkau melenyapkan mereka seperti lelehnya lilin dekat api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah.
Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya. Tinggikanlah Dia yang mengendarai awan. Namanya ialah Tuhan. Bersukarialah di hadapannya. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia membebaskan para tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi para pemberontak dibiarkan tinggal di tanah yang gundul. Demikian pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan pujian sebagai pengantar kesaksian yang nanti kesaksiannya akan dibawakan oleh Ibu Ocha, Ibu Heliana Ocha. Kita akan memuji dari PKJ 184 ayat 1 dan 2. Nama Yesus termulia. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Raja alam semesta, Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Baik, saya persilahkan untuk Ibu Heliana Ocha membawakan kesaksiannya. Selamat pagi, Ibu Bapak semua.
Ini persembahan pujian yang akan saya bawakan berikut ini. Judulnya Tak Mungkin Ku Berhenti. Artinya tak mungkin ku berhenti bersaksi baginya, bagi Tuhan. Ya, sebenarnya lagu ini berasal, notasinya itu berasal dari lagu umum yang judulnya He Wears My Ring. Pasti banyak yang tahu. Tapi waktu saya bergereja di perniagaan, itu kan saya ikut paduan suara. Jadi yang memimpin paduan suara membuat notasi lagu ini menjadi lagu rohani. Jadi jadilah judulnya lagu Tak Mungkin Ku Berhenti Bersaksi Bagi Tuhan. Malam selalu menghantuiku. Maaf, ini temponya lambat. Tadi berapa temponya? Kelambatan ya. Jadi ngantuk. Selalu menghantuiku, walau kabut tebal menutup seluruh hidupku, walau iblis terus mencobai, ku kan tetap bersaksi bagimu. Tolong tambah temponya. Tak mungkin ku berhenti bersaksi bagimu, karena ku terhutang. Kau tebus dosaku dengan perkasa bagaikan Raja Wali. Ku kan terbang terus membumbung tinggi. Tambah lagi dong temponya. Tadi udah latihan. Walau lemah, letih, dan sakit seluruh tubuhku, walaupun habis seluruh harta kekayaanku, walau maut tak henti mengancamku, ku kan tetap bersaksi bagimu. Tak mungkin ku berhenti bersaksi bagimu, karena ku terhutang. Kau tebus dosaku dengan perkasa bagaikan Raja Wali. Ku kan terbang terus
kan terbang terus membumbung tinggi. Ya. Terima kasih Bu Ocha, kesaksiannya bahwa kita harus terus bersaksi dalam keadaan apapun. Terima kasih. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi di saat ini kita perlu Tuhan melalui firman-Nya supaya kita teguh berpaut padanya. Kita akan menyanyikan dulu nyanyian dari PKJ 124 ayat 1 sampai 3. Di saat ini kau perlu Tuhan, di saat ini kau perlu jangkar, haruslah kau menambatkannya pada batu karang. Ialah Yesus, sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Di saat ini kau perlu firman, di saat ini janganlah diam, haruslah kau teguh berpaut pada batu karang. Ialah Yesus, sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Di saat ini Yesus Tuhanku, tempat bersama jangkar hidupku. Aku yakin, aku berpaut pada batu karang. Ialah Yesus, sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Aku yakin, aku berpaut pada batu karang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Shalom. Nah, hari ini kita sungguh bersyukur karena Tuhan kita diberi tubuh yang sehat. Kita masih punya kesempatan dan kita boleh bersekutu, kita boleh menyanyi, dan kita boleh saling menguatkan. Terima kasih untuk Ibu Ocha tadi ya, yang tadi sudah nyanyi. Bapak Ibu, saya catat lagunya indah sekali. Tidak mungkin ku berhenti bersaksi bagi Tuhan. Sekalipun kesehatanku melemah,
Walaupun harta bendaku habis, tapi ku tetap akan setia, terbang terus, membumbung tinggi. Luar biasa. Saudara-saudara, untuk itulah maka saya lanjutkan nyanyian ini dengan khotbah ini. Nyambung. Ada banyak orang hari ini kepinginnya tidak mungkin berhenti bersaksi bagi Tuhan. Kalau itu ada di dalam gereja, di dalam persekutuan. Semangat sekali. Karena tidak merasa sakit. Tapi kalau sudah pulang, sudah bangun tidur, semuanya susah, sakit semua. Nah, gimana ya caranya supaya kita tidak berhenti bersaksi bagi Tuhan? Di dalam kehidupan sehari-hari, ketika situasi kondisi keadaannya sangat menghargai kita, semangat kita. Tapi sudah bangun pagi-pagi, masak. Nah ini karena banyak ibu-ibu maka saya cerita soal masak. Tapi bapak-bapak juga banyak yang masak. Sudah masak dari bangun pagi, dipersiapkan, sudah belanjanya kemarin, sudah disiapkan semuanya dengan makan bagus sekali. Sesudah dimasakin, kalimatnya bukan terima kasih. Masakannya nggak enak. Kasinen. Gimana? Tidak mungkin ku berhenti bersaksi. Bisa nggak? Ya tak? Datang dari rumah ke persekutuan lansia, tapi di gereja lain, bukan di sini. Ya, semangat sekali. Datang lebih awal, kemudian latihan kur, kemudian dalam penyambutan, sudah baik dengan sudah persiapan, sudah mandi, pakaian rapi, semuanya sudah wajah, sudah dirias dengan baik, datang penyambutan. Salaman, orang yang salaman begini. Bisa nggak kita menyanyi? Ku tidak akan berhenti bersaksi bagi Tuhan. Salah saya apa ya? Kok kamu sama saya begini? Apalagi kalau yang dijumpai itu pengurus pendetanya. Wah, salah saya apa? Kok wajahnya kok kayak gitu ya? Padahal dia nggak punya pikiran begitu. Nah, saudara, supaya kita bisa menyanyi seperti Ibu Ocha, bisa semangat, dan ritmenya juga bisa lebih cepat, ya, semangat, dan kemudian bisa tetap dengan sukacita, gimana caranya? Nah, untuk itulah pengurus memberikan tema ucapan bahagia dan peringatan. Dari pandangan ini, dari mindset ini, dari sikap kita, apa itu ucapan bahagia, apa itu peringatan, maka kalau kita bisa menuruti firman Tuhan, maka dengan kekuatan Tuhan, kita bisa menyanyi dan bisa mempraktekkan dimanapun dan kapanpun. Mari kita berdoa. Kami bersyukur saat ini kami terberkati dengan pujian, kesaksian pujian. Tidak mungkin ku berhenti bersaksi bagi Tuhan. Itulah menjadi kerinduan kami. Itulah yang menjadi doa kami. Itulah yang menjadi semangat kami. Dimanapun, kapanpun, seperti apapun kondisi keadaan. Untuk itu Bapa, kami mohon kalau sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan akan mengurapi setiap kami, melayakkan setiap kami, sehingga benar-benar kami layak di hadapan-Mu. Kami diurapi oleh Roh Kudus untuk mengerti, menyimpan, dan melakukan firman. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hamba-Mu, yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kiranya Tuhan menaruh firman-Mu di dalam mulut bibirnya. Dan kiranya Roh Kudus yang akan berbicara, akan mengukirkan firman-Mu di hati setiap kami. Sehingga kami boleh pulang dengan berkat-Mu, dan kami pulang dengan sukacita, dan menaikkan pujian dan mempraktekkan. Tidak mungkin
ku berhenti bersaksi bagimu Tuhan. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Firman Tuhan dibacakan dari Injil Lukas, pasal yang ke-6, ayat yang ke-17 sampai 26. Terutama nanti ayat 20 kita perhatikan. Lukas 6 ayat 17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ ada sejumlah besar muridnya dan banyak orang lain dari seluruh Yudea, Yerusalem, dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia, Yesus, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka yang menderita karena roh-roh jahat pun disembuhkan. Semua orang banyak itu berusaha menyentuh dia karena ada kuasa yang keluar dari dia dan menyembuhkan semua orang itu. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengkucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan melompat-lompatlah, karena sesungguhnya upamu besar di sorga. Sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Namun, celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saudara, temanya adalah ucapan bahagia dan peringatan. Biasanya Bapak Ibu memberikan ucapan bahagia itu waktu kapan? Ulang tahun. Apalagi? Kondangan, undangan ya. Apalagi datang kalau ada syukuran. Apa yang disyukuri? Rumah baru, naik pangkat jabatan, dan apalagi mobil baru. Terus kemudian anak-anaknya yang lahir, ya toh? Kenapa? Baptis, CD. Terus apalagi? Kan kalau kita mengucap terima kasih, kenapa? Karena sudah sembuh dari sakit. Ucapan kita itu, ucapan bahagia kita itu selalu terletak kepada kita mendapatkan benda, kita mendapatkan sebuah kenyamanan, kita mendapatkan situasi, kondisi, keadaan yang lebih enak, situasinya dihargai orang, situasinya dihormati orang, situasinya diterima orang. Tapi kalau tadi kita membaca, berbahagialah kamu, apa? Hai kamu yang miskin. Pernah nggak ucapan selamat? Selamat ya karena kamu miskin. Selamat berbahagia karena kamu sekarang lapar. Pernah nggak?
Berbahagialah kamu, selamat ya, karena sekarang kamu lagi menangis. Selamat dan bahagia, karena kamu saat ini sedang dicela orang, dikucilkan orang, dihina orang, dibenci orang, ditolak orang. Pernah nggak di antara Bapak Ibu mengucapkan selamat, bahagia seperti itu? Nggak pernah. Dan biasanya kalau kita memberikan peringatan, hati-hati, kan gitu ya. Jangan kamu sombong, gitu kan. Ini tidak, ini celakalah kamu yang kaya. Karena kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Celakalah kamu karena kamu tertawa. Saudara, pernah nggak kita memberi peringatan seperti itu? Apa yang kita tangkap? Ucapan bahagia dan celaka dan peringatan yang seringkali ada dalam hidup kita itu ternyata nggak sama loh dengan pandangannya Tuhan. Kalau gitu, jadi pengikut Kristus nggak enak ya. Orang yang bahagia itu, yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dibenci, yang dikucilkan, yang dicela, yang ditolak. Apakah seperti itu? Nah, saudara, hati-hati. Karena kita kalau tidak hati-hati, maka kemudian kita ekstrim akan mengatakan orang yang kaya itu di mata Tuhan salah. Yang benar itu orang yang miskin. Orang yang kenyang itu di mata Tuhan salah. Yang benar orang yang lapar. Orang yang tertawa itu di depan mata Tuhan salah. Yang benar yang menangis. Orang yang dipuji itu di mata Tuhan salah, yang benar dipuji. Saudara, kita harus hati-hati bahwa kalau tidak hati-hati kita salah. Pelajaran yang pertama, ucapan bahagia dan peringatan itu kita harus koreksi dari mana dasarnya dulu. Itu menurut siapa? Kalau kita mau memberikan ucapan bahagia menurut Tuhan, kalau kita memberikan peringatan menurut Tuhan, maka hal yang pertama yang harus kita rubah mindset kita adalah seringkali ucapan bahagia itu dibatasi, dikerangkeng, diukur dengan benda yang kita dapatkan, dengan kedudukan yang kita terima, dengan situasi kondisi keadaan yang dialami, dengan kelancaran dan segala perlakuan orang yang luar biasa kepada kita, serta penghargaan atau tidak masyarakat pada kita. Lepaskan itu dulu. Mau kaya atau mau miskin, ucapan bahagia itu tidak diukur oleh berapa yang saudara dapatkan, seperti apa situasi kondisi keadaanmu, seperti apa perlakuan orang terhadap kamu, dan seperti apa sikap reaksi masyarakat terhadap kamu. Lepaskan itu dulu. Nah, kalau dilepaskan ukurannya apa? Saudara, kalau kita perhatikan ya, saya akan ulang. Berbahagialah orang yang miskin karena dia yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang lapar karena dia dipuaskan. Berbahagialah orang yang menangis karena dia akan tertawa. Berbahagialah orang yang dibenci, dikucilkan, ditolak, dan dicela karena upahnya besar di surga. Sebaliknya, celakalah yang kaya karena sudah menerima penghiburan. Celakalah yang kenyang karena akan lapar. Celakalah yang tertawa karena dia akan berduka dan menangis. Celakalah yang dipuji karena dia sama dengan nabi palsu. Dari dua perbandingan ini, sebetulnya persoalannya adalah bahwa di mata Tuhan, nilai-nilai yang ada di dunia ini banyak yang tidak sama dengan nilainya Tuhan.
Di mata Tuhan nilainya itu, ukurannya adalah menurut pandangan Tuhan, apakah saya bergantung pada Tuhan dan apakah saya sudah mengabaikan Tuhan. Nah, sekarang kita uji ya. Misalnya, berbahagialah orang yang miskin. Kalau dia ini situasi, kondisi, keadaan barangnya itu tidak menjadi ukuran suksesnya dia. Tetapi dalam situasi, kondisi, keadaan seperti apapun, selalu mendorong saya bersandar, bergantung pada Tuhan, maka sekalipun saya miskin, saya kaya karena saya punya kerajaan Allah. Kalau bergantung punya Tuhan. Sebaliknya, kalau orang itu kaya, tapi dia mengabaikan Tuhan, ya kaya tapi mengabaikan Tuhan, maka celaka. Kenapa? Karena dia sudah menerima penghiburan. Penghiburannya di mana? Penghiburannya di dalam hartanya dia. Saya sekarang jadi orang paling kaya sejalan raya. Saya menjadi orang yang paling kaya, mobilnya, rumahnya paling bagus sekampung. Saya menjadi orang kaya yang hartanya paling banyak sekeluarga. Itu penghiburannya kan sudah dapat. Tapi dia mengabaikan Tuhan, menghibur diri. Maka dia celaka. Dia cuma dapatnya menghibur diri saja. Karena apa? Ketika dia meninggal, semua barangnya satu kecil pun tidak bisa dibawa. Habis. Itu. Jadi kata kuncinya, saudara mau kaya, mau miskin, mau cukup, mau apapun, Tuhan tidak pernah memandang berapa jumlah barang saudara. Jumlah saudara pun tidak boleh berpikir, wah di mata Tuhan kalau pangkatnya saya banyak, kalau nomor induk anggota gereja saya 001, maka saya paling hebat. Kalau nomornya 10.000, 20.000, itu nomor belakangan. Kalau kita tidak boleh melihat itu. Melihatnya mau nomor 1, mau nomor belakang, tapi saya selalu dalam situasi, kondisi, keadaan apapun. Mendorong saya mau mengatakan, saya bergantung loh sama Tuhan. Walaupun orang itu kaya, walaupun orang itu miskin, tidak boleh mengabaikan Tuhan. Saudara, banyak kali kita menganggap yang mengabaikan Tuhan yang kaya ya. Orang miskin ada enggak yang mengabaikan Tuhan? Ada enggak? Saya juga menjumpai banyak orang yang miskin, bukan hanya mengabaikan Tuhan, sombongnya luar biasa. Lebih sombong daripada orang yang kaya. Betul saudara. Suatu hari, ada seorang pelayan Tuhan, seorang aktivis bagian diakonia. Betul-betul stres berat, saudara. Ketika dia menerima telepon di HP-nya, langsung perutnya masih sakit. Karena yang telepon seseorang. Kenapa? Ternyata orang ini adalah orang yang selama ini dipedulikan, diperhatikan oleh gereja. Lah, diperhatikan, dipedulikan, diurusin, kan mestinya bersyukur. Ini kok menjadi dia orang jadi stres. Suatu hari dia cerita, Pak, saya kambuh mah saya. Kenapa? Ditelepon dia. Urusannya apa? Kalau dia telepon, pasti isinya ngamuk, marah, komplain. Dan dia merasa punya hak, saya kewajiban. Kemarin itu marah. Dia ini digusur. Karena digusur, maka dicarikan tempat. Baik kan? Sudah dicarikan tempat, dikasih rice cooker. Sudah dikasih LPG yang 3 kilo. Dikasih kompor. Dikasih panggang roti. Dikasih modal, dikasih bahan untuk jualan roti di pinggir jalan. Mestinya senang kan? Tahu enggak? Akhirnya saya panggil orang itu, saudara. Kenapa kamu marah-marah sama ibu itu? Habis, masa dia kayak gitu? Kayak gitunya yang kayak apa? Masa rice cookernya itu kayak gitu yang dikasih ke saya? Roti panggangnya, masa kayak gitu saya? Terus saya tanya,
Memangnya ibu itu punya kewajiban apa sama kamu? Dia adik kamu, kakak kamu? Bukan. Apa kewajiban dia? Tidak ada. Terus salah dia apa? Tidak ada. Terus kamu ngamuk-ngamuk dia sampai sakit perut? Hakmu apa? Saudara, orang sombong, orang mengabaikan Tuhan, tidak mengenal kaya dan miskin. Yang kaya bisa mengabaikan Tuhan. Yang miskin juga bisa mengabaikan Tuhan. Yang pangkatnya tinggi bisa mengabaikan Tuhan. Yang pangkatnya rendah juga bisa mengabaikan Tuhan. Yang punya pekerjaan yang besar mengabaikan Tuhan. Yang tidak punya pekerjaan bisa mengabaikan Tuhan. Tidak mengenal. Selama dia masih dibatasi bahagia itu barang, percayaan orang, jabatan, harta benda, situasi, kondisi, keadaan harus seperti apa yang saya inginkan. Jadi kita sekarang harus sebelum mengucapkan bahagia kepada orang lain, dirubah dulu diri kita. Saya ini bahagia kenapa? Kalau saya menerima rezeki, hartanya nambah, rumahnya tambah, mobilnya tambah. Nah, kalau begitu salah. Saat situasi mau bertambah atau tidak bertambah harta saya selalu diingatkan, selalu didorong, saya ini butuh Tuhan. Saya bergantung sama Tuhan. Dan saat situasi kondisi tidak seperti yang saya harapkan, saya inginkan, maka saya tidak boleh mengabaikan Tuhan. Ini pelajaran yang pertama. Saudara-saudara, apakah benar kalau seperti ini kita akan bahagia? Iya. Berbahagialah kamu jikalau kamu miskin, tapi kamu dikatakan apa di sini? Mempunyai kerajaan Allah. Jadi orang punya harta berapapun itu relatif, Bapak Ibu. Seseorang mengatakan, oh dia kaya. Yang disebut kaya itu dia tidak menyebut dia kaya loh. Saya belum kaya, yang kaya itu yang seperti dia. Harusnya kita mengatakan apa? Setiap hari saya punya berapapun, saya berkata, saya butuh Tuhan. Memangnya orang kaya butuh Tuhan enggak? Butuh. Saudara tahu, kalau punya duit banyak, ditaruhnya di mana? Di bank. Apa mungkin ditaruh di rumah? Kalau ditaruh di rumah, juga takut kalau dicuri orang, dirampok orang. Butuh Tuhan yang melindungi enggak? Kalau kemudian ditaruh di bank, butuh Tuhan enggak? Sekarang semuanya goyang. Kalau banknya bangkrut gimana? Ya kan susah. Saudara-saudara, jadi mari kita tinggalkan. Seringkali kita itu mengukur diri kita dengan orang lain. Saya cuma segini, orang lain segitu, orang lain segini, orang lain segitu. Mari kita berapapun di mata Tuhan tidak ada urusannya. Yang menjadi urusan saudara mengabaikan Tuhan atau saudara bergantung pada Tuhan. Hari ini saudara diberikan rumah. 10 tahun yang lalu saudara kontrak. Ukurannya bukan soal rumahnya 1 atau 2. Saudara masih bergantung sama Tuhan tidak. Saudara sudah mengabaikan Tuhan tidak. Itu soal harta benda. Soal situasi kondisi keadaan juga sama. Saudara-saudara, kita bahagia seringkali diukur situasi kondisi keadaannya seperti yang kita mau. Maunya kita apa? Panjang umur. Maunya kita apa? Selalu sehat. Maunya kita apa? Awet muda. Maka obat awet muda, resep apapun mesti dicoba. Gitu kan? Sehingga kita ingin umurnya mungkin sudah 100 tahun, ingin jalannya cepatnya seperti orang umur 30 tahun. Gak ada itu. Jadi kalau kita dikuasai oleh situasi, kondisi, keadaan, kita tidak bisa bahagia. Ucapan bahagia itu akan keluar dari kita kalau kita lepaskan dari situasi, kondisi, keadaan. Situasi saya, kondisi saya, keadaan saya tidak seperti saya harapkan, tetapi saya
mendorong saya bergantung sama Tuhan. Mendorong saya untuk tidak mengabaikan Tuhan. Mari kita praktekkan. Bapak Ibu, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak, yang paling sulit seringkali konslet itu dengan siapa? Kalau dengan cucu enggak ya? Kalau dengan mantu mungkin ya. Saudara sudah melakukan yang terbaik, saudara sudah urusi yang baik, tugasnya dia diurusin dengan baik. Tiba-tiba responnya dia tidak seperti yang kita harapkan. Sakit hati enggak? Enggak usah jauh-jauh, saudara beli sesuatu, barang yang menurut saudara bagus, mahal, ditabung lama, dibelikan, dikasih dia. Taruh aja di situ, mah. Enggak ada bahagia, ucapan bahagia enggak ada. Sombong sekali dia. Padahal dia cari duit nggak bisa. Kan gitu. Nah, itu namanya bukan bahagia. Apapun reaksi dia, harusnya mendorong kita apa? Bergantung pada Tuhan. Bersandar pada Tuhan apa? Lah ya wong saya ditugasi Tuhan, mau saya lakukan apapun, ya urusan dia. Tetapi seringkali kita tidak hanya tidak bergantung pada Tuhan, mengabaikan Tuhan. Reaksi kita apa? Kamu nggak suka ya? Kamu pikir saya beli ini murah? Memangnya gratisan ini? Lah, saudara, reaksi itu baik melalui kata-kata maupun di dalam hati, yang seringkali di dalam hati dan pikiran ya, itu kan sama juga mengabaikan Tuhan. Memangnya kamu bisa beli dari siapa? Dari Tuhan. Memangnya siapa yang menggerakkan kamu membeli dan memberikan ke dia? Tuhan. Nah, situasi, kondisi, keadaan seringkali bisa memaksa kita mengabaikan Tuhan. Kalau kita tidak hati-hati. Bapak, Ibu, Saudara, beberapa waktu yang lalu, situasi, kondisi, keadaan saya belajar dari seseorang yang sedang merayakan ulang tahun ke-94 tahun. Diundanglah kita berdua makan satu meja di ulang tahun itu, hanya yang ulang tahun seorang bapak 94 tahun. Didampingi oleh istrinya 87-88 tahun. Dan kemudian didampingi oleh anaknya dan cucunya. Satu meja di restoran. Saya belajar bagaimana bisa tidak terpengaruh oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Saya tanya dengan Bapak Ibu, kalau saya mengundang Bapak Ibu makan di restoran, satu meja. Sementara Bapak Ibu diundang, saya mengajak keluarga saya, tiba-tiba di meja itu, tiba-tiba dia teriak-teriak. Di tengah-tengah restoran loh ya. Bapak Ibu risih nggak? Biasanya yang kita lihat apa? Yang tuan rumah akan bilang kepada yang teriak-teriak, jangan ribut-ribut, malu. Kan gitu kan? Tidak. Yang ulang tahun ini 94 tahun. Orang yang tidak muda. Kalau jalan ya pakai tongkat. Terus duduknya di depan saya sehingga saya bisa memperhatikan wajah dia. Dia membawa istrinya. Istrinya itu demensia. Sehingga dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Ketika istrinya tiba-tiba teriak begitu, suaminya itu tahu loh apa yang diminta istrinya. Di sampingnya dia pegang, dilus-lus tangan si istri, istrinya noleh dia, dan menyebut nama suaminya. Wajah suaminya sangat senang, dia tidak terusik. Saya bertanya pada saudara, bisa enggak saudara belajar bahagia, tidak terpengaruh situasi, kondisi, keadaan seperti itu? Itulah pertanyaan saya waktu duduk di depan dia. Wajah suaminya ini benar-benar happy, tidak terpengaruh. Dari taksi dia bawa ke restoran, dipopong itu oleh anaknya, si istri itu kesakitan teriak-teriak. Saya mengenal istri dan suami ini 20 tahun lebih.
bagaimana istri itu tampil. Betul-betul rapi, pintar. Kata-katanya halus, cantik, elegan, luar biasa. Waktu dia belum sakit. Beberapa tahun terakhir ketika sakit, semuanya berubah. Tetapi yang tidak berubah, sikap suaminya terhadap istrinya. Bahkan lebih dari yang saya perkirakan. Ketika saya melihat itu, suaminya berkata, dia ini kalau sudah begitu, maunya dia merasa tidak sendiri. Dan dia tidak mengenal nama semua orang, kecuali nama saya. Saudara. Saudara, itulah bahagia yang saat ketika muda, dia bisa merasakan kebahagiaan, kecantikan, keenergikan, kerapian, dukungan, seluruh hal-hal yang positif dari istrinya. Saat ketika istrinya dalam keadaan sakit, dia masih bisa menikmati hadirnya Tuhan, bahwa istrinya mengenal dia, tapi tidak mengenal siapa-siapa. Dan masih bisa respon. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya bertanya kepada Bapak ini. Pak, jam berapa Bapak tidur? Tergantung. Tergantungnya kenapa? Karena suami istri ini tinggal satu rumah. Tidak ada anak tinggal bersama dia. Anaknya di luar negeri. Dan tidak ada pembantu. Dan yang ada orang yang membantu, ya ada, tapi bukan pembantu full time. Saudara, dia bilang tergantung. Setelah istri saya tidur, saya baru buka HP. HP baru dibuka. Jadi semua orang WA nggak dibales, nggak dijawab sebelum istrinya tidur. Setelah itu dia buka laptop. Dia sebagai seorang dokter spesialis dalam usia yang 94 tahun. Dia masih melayani pasien setelah istrinya tidur. Dan saudara tahu, setelah itu dia bilang, saya baru tidur. Happy enggak? Happy. Nah, sekarang saya tanya dengan Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu salah satu anggota keluarganya, mau anak, mau orang tua, atau siapapun, saudara harus meladeni gitu, happy enggak? Mengapa? Karena kita sudah dipakai dengan ukuran situasinya, kondisinya, keadaannya harus seperti maunya hati saya. Sehingga kalau kita sudah mengkunci dan dikerangkeng dengan ukuran itu, ya happy kita cuma sampai di situ. Happy yang Tuhan berikan lebih dari itu. Happy dari Tuhan itu tidak akan terpengaruh dengan situasi, kondisi, keadaan, sikap orang, lingkungan, perubahan apapun, termasuk harta benda dan semuanya, yang mempengaruhi cuma dua. Apakah semua situasi, kondisi, keadaan itu bisa mendorong saya, menguatkan saya, bahwa saya bergantung sama Tuhan. Saya tidak mengabaikan Tuhan. Jadi disitulah dia melalui peristiwa itu, dia lebih dekat dengan Tuhan. Maka sekarang kita bisa mengerti. Kalau ceritanya seperti itu, maka orang itu sekalipun miskin, ya bahagia. Kenapa? Karena dia tidak kehilangan sesuatu yang paling berharga, Tuhan dalam hidupnya. Dia bergantung, dia lebih dekat. Kalau Tuhan yang punya segala-galanya, alam jagat raya yang paling kaya di seluruh jagat ini, yang punya hak berkat itu, sama-sama kita. Memangnya kita kekurangan? Enggak. Tapi kita terbalik, saudara. Kita lebih memilih barangnya daripada Tuhannya. Sekarang saya tanya dengan saudara, berapa uang yang menurut saudara cukup? Susah. Ada yang bilang sebulan 10 juta. Banyak kan ya? Oh cukup. Tapi kalau saudara dikasih 10 juta setiap bulan, kurang juga. Karena pikiran saudara mengatakan apa?
20. Kalau yang kemudian tambah lama tambah. Tapi kalau orang tidak tergantung dengan jumlah itu, saya cukup kalau Tuhannya ada. Kalau Tuhan sumber segalanya ada, saya cukup. Nah, inilah yang dikatakan, berbahagialah orang yang miskin. Sekalipun dia miskin, maka dia yang mempunyai kerajaan. Kenapa yang punya kerajaan Allah? Ya Tuhannya, bersama dia. Tuhanlah tempat dia bergantung. Kenapa Tuhan di sana? Ya karena dia bergantung sama Tuhan. Nah, sekarang saya tanya dengan Bapak Ibu, tapi nggak usah dijawab. Dijawabnya di hati aja. Saudara hari ini cukup enggak? Puas enggak? Yang bisa menjawab diri kita. Kalau kita enggak cukup, enggak puas, kita bertanya, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu ketika saya belum menikah, yang saya punya apa ya? Dibandingkan sekarang, langit dan bumi loh. Kenapa enggak cukup? Kenapa pada zaman itu kok bisa ya? Waktu pacaran kok bisa ya? Enggak punya apa-apa. Karena saudara bergantung kepada Tuhan. Tidak bergantung pada situasi, kondisi, dan keadaan. Justru situasi, kondisi, keadaan itu mendorong saudara untuk bergantung pada Tuhan dan tidak mengabaikan Tuhan. Setiap orang yang mengabaikan Tuhan, berapapun hartanya, tidak akan pernah cukup. Setiap orang yang mengabaikan Tuhan, pasti dia bergantung bersandar pada dirinya sendiri, pada duitnya, pada ininya, pada itunya. Dan itu tidak akan pernah cukup. Karena harta saudara terbatas. Tapi kalau saudara bergantung kepada Tuhan, Tuhan tidak terbatas. Saudara akan puas dan cukup. Ini. Oke. Selain situasi, kondisi, keadaan, kemudian perlakuan orang. Oke. Saya situasi kondisinya oke, tapi kalau diperlakukan orang seperti itu, diinjak-injak kayak gitu, bisa sabar nggak? Diremehkan bisa sabar nggak? Saudara, tidak mudah. Apalagi orang itu secara hierarki di bawah kita. Misalnya kita orang tua, dia anak, dia cucu, dia keponakan. Apalagi kalau dia kekayaannya di bawah kita. Apalagi kalau dia pekerjaannya dari kita. Tak mudah. Tapi hidup itu, saudara, kita harus ingat kita tidak tergantung pada perlakuan orang. Maka di dalam pelayanan di gereja juga sama. Ketika saudara sungguh-sungguh ritmenya cepat gitu ya. Terus semangat. Tiba-tiba dengan tulus berkorban apapun. Waktu, tenaga, harta semuanya dengan ikhlas. Jangankan dipuji, dipaido terus, disalahin terus, dicacat terus. Lama-lama sumpah enggak. Aduh, saudara, suatu hari di sebuah gereja, ada seorang penatua mengatakan ngurusin di gereja, pelayanan di gereja itu lebih sulit, lebih rumit daripada di kantor. Kalau di kantor itu jelas, kalau di gereja ini enggak jelas. Semua orang jadi bosnya. Ya, suatu hari Bapak Ibu kebayang enggak? Ini kejadian benar. Kejadian di sebuah gereja, terus habis kebaktian, terus ada jemaat atau simpatisan nanya, mana ini penatuannya? Kenapa ini penatuannya pakai dasi ya? Kenapa? Itu loh WC-nya itu loh, bau sekali. Serius, kemudian Bapak ini penatua baru, tanya sama pendetanya, Pak Pendeta, tugasnya penatua itu apa? Gosok WC. Tahu nggak Bapak? Ini kejadian betul. Dia kemudian sudah gosok WC, setelah diomongin jemaatnya, dia ambil ember, dia gosok WC. Tapi sambil bertanya di hatinya, apakah kalau saya tidak lakukan ini salah? Kalau saya lakukan ini benar? Saudara, itu orang kalau selalu karena perlakuan orang. Bukan berarti kita ini dablek, bukan. Tetapi kita tidak perlu diukur dengan perlakuan orang. Perlakuan yang paling berat
Kepada bapak ibu siapa? Keluarga sendiri. Ya, ada orang tua yang betul-betul nggak bisa terima karena cucunya dianggap tidak menghargai dia. Sakit hatinya sampai di sini. Anak mantu pasangannya ya, sudah puluhan tahun nikah dengan saya. Cuma begitu ya. Nah, saudara, bahagia itu tidak tergantung dari perilaku. Maka sekarang kita baru mengerti. Rupanya ucapan bahagia yang diajarkan Kristus ini tidak hanya Kristus ucapkan loh, dipraktekkan. Kita dulu mungkin bertanya kenapa ya Yesus itu Tuhan mau ngampuni dosa, memaafkan kita, menyelamatkan kita dari dosa. Sebetulnya kan gampang. Bilang aja dosamu semua tak ampuni, tak hapuskan. Ampuni, bebas, selesai kan dia berkuasa. Kenapa dia harus datang ke dunia? Kenapa dia harus menderita? Kenapa dia harus menanggung kita? Kenapa dia harus juga dihina? Kenapa dia harus mati? Itu yang sulit kita mengerti. Tuhan sumber hidup harus mati. Tuhan sumber kemuliaan harus dihina habis-habisan. Saudara-saudara, inilah teladan Kristus untuk kita. Kristus menjalankan karena itu adalah kehendak Bapa. Dan dia jalankan dengan ikhlas. Jadi, kebahagiaan, apakah Kristus gagal? Enggak. Dia digantung, dia mati. Tapi dia membuat kita hidup dalam kelimpahan untuk selama-lamanya. Itulah kemenangan kebangkitan Kristus. Sehingga hari ini ucapan bahagia dan peringatan, mari kita lepaskan seluruh pikiran, kebiasaan kita. Bahagia itu diikat, dikotakin dengan jumlah harta, jumlah barang, jumlah pangkat, jumlah kedudukan, jumlah kondisi situasi, keadaan kondisi yang lancar, yang seperti perasaan dan maunya saya, dan saya dihargai, saya diperlakukan oleh semua orang, menjadi orang yang hebat. Lepaskan itu. Karena saudara tidak akan pernah bahagia. Lepaskan itu, tapi terimalah situasi kondisi apapun, setiap hari bisa beda, setiap jam bisa berbeda, setiap kondisi bisa berbeda, tetapi yang tidak berbeda, saudara siap menghadapi dan mendorong situasi itu memimpin saudara kemana? Bergantung kepada Tuhan dan tidak mengabaikan Tuhan. Kalau saudara akan lakukan ini, saudara bisa. Saya melihat ada orang yang saya temui, yang saya alami, dia bisa happy. Waktu istrinya dulu melayani dia, sekarang dia harus layani istrinya. Dia dalam ulang tahun, dia sukacita. Saudara tahu, yang paling sulit adalah ketika suatu hari dia telepon ke saya. Hari Kamis nanti, hari Sabtu, saya akan menerima penghargaan MURI. Si Bapak ini, dokter ini. Kenapa? Hari Sabtu, Pak. Harusnya nanti minggu-minggu depannya. Saya ingin foto terima MURI bersama istri saya. Menurut saudara baik nggak? Baik. Setia. Hari Jumatnya meninggal istrinya. Saudara, ketika sudah saya bertanya, hari Sabtu acaranya jadi. Jadi. Nggak berubah. Walaupun istrinya meninggal. Di dalam hari Jumat ketika dia menerima MURI itu tanpa istrinya. Apa yang dia ucapkan luar biasa. Semua ini kan anugerah Tuhan. Dan itu diucapkan bukan basa-basi. Betul-betul dia mengatakan, pemberian MURI ini pemberian Tuhan, saya harus hargai. Istri saya meninggal itu, saya juga harus hargai. Tidak mudah menerima orang
dilepaskan dari kondisi seperti ini dengan tetap bergantung pada Tuhan. Bergantung pada Tuhan itu bukan hanya pada saat butuh sesuatu. Bergantung pada Tuhan ketika keinginan, kerinduan hati kita dengan kenyataannya berbeda. Dia bisa mengatakan di situ, saya bersyukur, berterima kasih, ini penghargaan dari Tuhan. Wajahnya betul-betul happy. Setelah itu, saya hantar dia ke rumah duka. Menengok istrinya lagi. Saudara-saudara yang terkasih. Saya akhirnya harus menyampaikan pada saudara, mudah kita mengucapkan. Tapi kita harus belajar mempraktekkan. Lepaskan satu demi satu situasi, kondisi, keadaan, perlakuan itu. Tidak ada satu ucapan. Tidak ada satu ucapan yang keluar dari dia. Tuhan, kenapa enggak Tuhan panggil 1 hari lagi ya? Supaya ada foto. Enggak ada. Dia bilang itulah keajaiban Tuhan. Ada kita tahu batas kita. Kita ini cuma debu. Dan kembali menjadi debu. Jangan lewat batas. Itulah yang saya belajar dari dia. Bagaimana kalau di antara kita, Bapak Ibu lansia? Kalau urusan itu gampang, Pak. Kalau urusan dengan kesehatan, enggak gampang. Saya pergi, saya jalan, saya terbaring, enggak bisa apa-apa. Suruh diem bangun, sampai malam tidur lagi. Terus enggak ada teman, enggak ada orang di sekeliling kita, semuanya sibuk. Gampang atau susah? Bisa bahagia lepas dari situasi ini enggak? Bisa menikmati enggak Tuhan datang di tengah-tengah situasi ini dan Tuhan itu hadir secara nyata untuk kita, gampang enggak? Sudah akan mengatakan yang enggak ngalami enggak bisa. Coba aja kalau ngalami. Saudara Syahid belum ngalami, tapi saya melihat orang yang ngalami. Suatu hari saya diminta datang ke rumah sakit karena ada seorang yang kritis mau meninggal. Itu seumur-umur saudara, saya baru kenal pengalaman ini. Biasanya orang kalau lagi kritis, sudah menggap-menggap begini, bisa guyon enggak? Satu ya ini ya. Yang kedua, biasanya kalau orang sudah menggap-menggap pakai oksigen, sudah nafasnya begitu, yang dia minta apa? Kalau pendeta bilang doa, minta didoakan apa? Yang diminta doanya apa? Hah? Ya, cepat dipanggil atau sembuhkan kan gitu ya. Ini tidak. Saya datang, saya tanya. Nenek, kita mau doa. Nenek mau didoakan apa? Panjang umur. Terus cucu cicitnya kan, cucu cicitnya ini orang ini sudah hampir 106 tahun Bapak Ibu. Cucu cicitnya bergurau sama dia. Nek, panjang umur gak enak. Sengsara susah. Dia bilang siapa bilang deh. Dia sambil tertawa dan dia bilang apa? Yang saya doakan bukan hanya saya panjang umur, kalian semua panjang umur. Kenapa Nek? Karena panjang umur itu adalah pemberian Tuhan. Walaupun dia menggap-menggap, kalau dia masih dikasih panjang umur itu artinya diberkati Tuhan. Dia masih hidup itu Tuhan memberi hidup. Terus saya tanya, kalau rumahnya sudah jadi, gimana? Kalau rumahnya jadi itu urusan lain. Ya saya siap dipanggil Tuhan. Tapi kalau memang dikasih hidup, saya akan hidup. Dan hidupnya apa? Dia isi dalam keadaan di ruangan yang semua sudah pakai alat itu. Dia masih bergurau itu dengan cucu cicitnya. Cerita dan guyon. Walaupun menggap-menggap. Itulah hidup. Menghargai hidup, mengisi hidup, sekalipun nggak bisa apa-apa. Tapi wajah dia, sikap dia, semangat dia, dan apapun kata-kata dia, itu sungguh menjadi kesan yang luar biasa. Tahu nggak pesan dia kepada salah satu cucunya apa? Yang jaga dia. Saya akan kehilangan kamu. Sudah. Biasanya orang tua dijagain itu nggak akan ngomong begitu.
kamu itu kok maunya saya A loh, kamu kok B gitu loh. Ini dia bisa menghargai dan dia bisa merasakan sesuatu yang hilang. Saudara, kita orang tua, kita didampingi oleh keluarga. Kita harus mengisi hidup. Tuhan tidak minta kita seperti anak remaja, anak pemuda. Kita hanya diminta wajah kita, kata-kata kita, sikap kita, semangat kita, menghargai hidup dari Tuhan. Menghargai orang lain. Menghargai kasih karunia Tuhan. Mensyukuri. Dan memberi kekuatan pada orang. Itu sudah lebih dari cukup. Dan mereka tahu, kalau waktunya tiba, kita akan siap dipanggil pulang. Tapi selama waktu itu belum tiba, kita masih berharap, Tuhan berilah saya hidup untuk keluarga saya. Saya tidak tahu Bapak Ibu bagaimana. Apakah Bapak Ibu masih merasakan Bapak Ibu berarti berguna untuk anak, mantu, dan cucu? Atau Bapak Ibu merasa saya sudah nggak dianggap? Walaupun nggak dianggap pun, saudara berharga karena saudara akan menampilkan wajah Tuhan. Mari kita isi, mau sehat, puji Tuhan. Mau sakit, puji Tuhan. Mau diberi harta banyak, puji Tuhan. Mau diberi harta yang tidak banyak, puji Tuhan. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan hanya melihat apakah hidup itu kamu pakai sebaik-baiknya untuk menghadirkan Tuhan. Apakah kamu memakai hidupmu, segala situasi kondisimu, mendorong kamu menyampaikan pada semua orang, bersaksi pada semua orang, hidup saya bergantung, bersandar hanya pada Tuhan. Hidup saya tidak boleh mengabaikan Tuhan. Kalau kita mengabaikan, bukan hanya peringatan. Alkitab Tuhan Yesus mengatakan apa? Celaka. Celaka. Siapapun kita, apapun yang kita punyai. Berapapun yang Tuhan sudah berikan. Celaka. Berbahagialah. Kalau kamu masih bisa melewati situasi kondisi apapun. Dan mengandalkan Tuhan dengan sukacita. Mari kita hafal ayat Mas. Bisa ditayangkan. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita hafal 3 kali ya. Bait pertama dulu. 1, 2, 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita ulangi. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua apa? Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Yang ketiga, segala berkat rohani di dalam surga. Yang dikaruniakan kepada kita berkat rohani di dalam surga sempurna, tidak bisa hilang, tidak bisa lenyap, dan itu tidak terbatas. Tidak terbatas seperti yang ada di dunia. Saat kita meninggal, semuanya harus kita lepas dan tidak ada satupun yang kita bisa bawa. Tapi kalau kita selalu berbahagia, seperti pandangan Tuhan, kita menerima berkat rohani dalam surga. Berkat rohani itu sempurna. Mari kita hafal. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Mari kita dalam doa. Kami percaya Tuhan mencintai setiap kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan selalu ada di saat situasi kondisi apa. Tapi kami harus mengakui
Seringkali kami bahagia dan tidak bahagia sangat dipengaruhi oleh jumlah barang, jumlah harta, dan juga dipengaruhi oleh situasi, kondisi, keadaan, dan lingkungan seperti yang kita harapkan dalam perasaan kita. Kita sangat dipengaruhi oleh sikap dan perlakuan orang, dunia, dan masyarakat. Kita sangat bergantung kepada penghargaan dan penilaian orang. Tapi pada siang ini, kami belajar dari firman, ucapan bahagia dan peringatan dari Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun Kristus menunjukkan Dia berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit, mengusir segala kuasa setan, tapi Tuhan mengajarkan sebuah ajaran yang sangat indah, ucapan bahagia dan peringatan. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan. Tapi Roh Kudus yang tidak terbatas, kami percaya, akan mengukir firman-Mu ini di hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh pulang dengan bahagia dan menyampaikan ucapan bahagia kepada seisi keluarga kami, sehingga kami tidak mungkin aku berhenti bersaksi bagi Tuhan di tengah-tengah keluargaku dalam situasi, kondisi, keadaan, dan perlakuan seperti apapun. Kami mohon Tuhan tolong sehingga kami dimampukan mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Dan bagi kami yang sudah pelayanan, kiranya Tuhan akan memeteraikan kami. Dan biarlah nyanyian tidak mungkin ku berhenti bersaksi bagi Tuhan. Kami wujud nyatakan tidak hanya di rumah, di gereja, di dalam persekutuan usia indah, di dalam seluruh aktivitas gereja, dalam kegiatan gereja, dan di dalam kehidupan, pekerjaan, lingkungan, dan keluarga besar. Tuhan, saat ini hamba-Mu juga mau berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara kami yang sedang sakit. Terutama Bapak Ibu yang hadir saat ini, kondisi mereka sedang kurang fit dan sakit. Kami mohon biarlah Tuhan berkenan menjamah, menyehatkan, menyembuhkan, dan memulihkan. Kami mohon biarlah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ini, kami tetap bahagia. Kami menjadi ucapan bahagia. Kami pun dapat menyampaikan ucapan bahagia kepada semua orang. Di antaranya saat ini kami berdoa untuk Ibu Diana dalam pemulihan mata kiri pasca operasi katarak. Kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara kami yang lain yang disebutkan namanya di dalam setiap hati dan perkataan. Orang-orang yang saat ini sedang sakit. Sembuhkan, pulihkan, sehatkan mereka Tuhan. Dan kuatkan supaya dalam kondisi proses penyembuhan dan pemulihan ada semangat, ada kekuatan, ada sukacita, ada bahagia, ada kehadiran Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan pengurus dan seluruh jemaat usia indah GKI Gading Serpong ini. Dan terutama bagi Bapak Ibu yang saat ini hadir bersama seisi keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati dengan tubuh yang sehat, memberikan kekuatan, daya tahan tubuh, dan memelihara sehingga seluruh jemaat usia indah dan keluarganya benar-benar sehat. Kami juga berdoa bagi program kerja usia indah yang telah direncanakan, dan kami berdoa untuk pengurus yang baru, kiranya Tuhan memberikan berkat, kekuatan, dan juga hikmat, serta topangan, sehingga mereka dapat berjalan seperti kehendak Tuhan, dan benar-benar mereka dapat membawa berkat bagi banyak jemaat usia indah, dan biarlah Tuhan menuntun setiap proses, setiap perencanaan, dan setiap pelaksanaan, supaya semua dalam seluruhnya ini sungguh-sungguh boleh merasakan ada kekuatan Tuhan. Tuhan tolong supaya Tuhan dalam proses pembangunan gedung gereja GKI Gading Serpong, Tuhan cukupkan biaya yang dibutuhkan.
Dan kami mohon mengucap syukur sampai sekarang proses pembangunan sudah berjalan luar biasa. Biarlah Tuhan di akhir tahun ini dalam perayaan Natal gedung ini boleh selesai dan boleh dipakai. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk panitia pembangunan, kami berdoa untuk majelis jemaat, kami berdoa untuk mereka yang terlibat, supaya ditopang oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, beserta seisi keluarganya. Kami berdoa juga untuk jemaat yang sudah mendukung, mensupport dalam banyak hal, di dalam segala bidang. Kiranya Tuhan juga menguatkan jemaat, boleh terus bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Engkau. Saat ini kami bersyukur untuk Bapak, Ibu, Saudara kami yang berulang tahun. Di antaranya Ibu Evelyn Sinta Surya pada tanggal 9 April. Ibu Gyokwa, Ibu Eva, dan Ibu Elianawati Negara tanggal 10 April. Dan tanggal 11 April Ibu Vera Chen. Tanggal 14 April Ibu Diana. Dan jikalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara kami yang belum disebutkan namanya di tanggal 9 sampai 14 berulang tahun, kiranya Tuhan juga memberkati sehingga setiap mereka yang berulang tahun dalam minggu ini diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi topangan kesehatan dari Tuhan, diberikan semangat kasih Tuhan, dan diberikan berkat anugerah Tuhan yang berlimpah. Supaya dengan bertambahnya usia, mereka semakin dihadirkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan, untuk memancarkan, mewujud nyatakan wajah Kristus di dalam rumah itu. Menjadi garam, menjadi terang dunia, dan menjadi berkat yang luar biasa. Dan seluruh keluarga boleh bertumbuh di dalam Tuhan melalui hidup mereka. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Waktu dan tempat saya kembali. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Titus Gunawan yang sudah membawakan firman kebenarannya. Di dalam situasi apapun, tetap bergantung kepada Tuhan. Sekalipun dalam keadaan apapun, kita tidak boleh mengabaikan Tuhan. Maka kita akan berbahagia. Mari Bapak Ibu, kita akan menyerahkan persembahan kita. Saya ambil ayat persembahan kita dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Mari kita angkat pujian dari PKJ 264 ayat 1 dan 3, ayat 1, 2 dan 3. Apalah arti ibadahmu, untuk mengiringi persembahan kita.
ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, melayani salam damai dan penuh kasih, menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Dengan berdiri kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa. Tapi untuk yang kesulitan berdiri silahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi yang penuh kasih, kami membawa persembahan kami kepadamu sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Bapa, kiranya persembahan ini Engkau berkati hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan lagu penutup PKJ 239 ayat 1-3, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. sejak Yesus di Saudara-saudara, saya mohon ayat emasnya ditayangkan dan akan kita baca sekali untuk kita bawa pulang, sehingga benar-benar dengan ayat emas ini kita pulang dengan sukacita situasi kondisi apapun. Mari, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh. Selamat siang Bapak Ibu, kita telah mendengarkan berita firman Tuhan dari Bapak Pendeta Emeritus Titus Gunawan. Kiranya kita juga boleh menerima apa yang kita alami hari lepas hari. Hingga kita boleh menerima Tuhan kita dengan benar-benar bahagia di tempat kita masing-masing dan boleh menerima Tuhan kita di setiap langkah-langkah kita. Terima kasih. Kita akan mendengarkan warta jemaat Usinda tanggal hari Rabu tanggal 15 April 2026. Atas nama pengurus Komisi Usinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Titus Gunawan, GKI dari Kebayoran Baru. Terima kasih Bapak atas pelayanannya. Kiranya kami juga boleh mengikuti semua yang kami dengar atas firman Bapak. Selaku pembawa firman kita pada hari ini, karena Tuhan memakai pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada liturgos Ibu Yulia, singer Ibu Aji dan Ibu Ernawati. Pemusik Ibu Yanti, terima kasih. Juga penerima tamu Ibu Lani Jayadi dan Ibu Maria A. Ernawati. Multimedia, Saudara Kelvin dan Saudara Eprat. Terima kasih semuanya atas pelayanannya. Tuhan memberkati atas pelayanan Bapak Ibu.
pembawa Tuhan Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Tema persekutuan kita minggu depan tanggal 22 April 2026, tema jangan pamer. Matius 6 ayat 1 dan 6, 16 dan 21 sampai 21. Pembicara Saudara Kristi, liturgos Ibu Vera, singers Ibu Yeni, Sinta Halim, Ibu Linawati, pemusik Ibu Amelia, penerima tamu Ibu Tio Mailan, Ibu Tio Mayen. Oh, Mayin. Pembawa warta Ibu Kok Ivy. Apakah ada tamu yang hadir untuk pertama kali? Yang hadir pada pertama kali pada persekutuan usia indah ini? Kalau ada, mohon Ibu ke depan. Silakan Ibu memperkenalkan diri, nama dan alamat asal dan umur kali ya. Ya, saya Endang, tinggal di Palem Ratu Raya nomor 6 Palem Semi. Umur saya 61. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kayaknya biasa saya panggilnya Oma Opa, sekarang saya harus panggilnya Cici Koko. Karena di sana juga ada Popo tuh, tapi saya panggil dia Cici. Karena kita kan sekelas semua ya. Terima kasih. Nama saya Rosanti, sedang berada di Gading Serpong ini di Klaster Batavia, lagi jadi MC karena papa mamanya lagi ke luar negeri, jadi saya harus ngomong cucu. Jadi harus mendampingi mereka. Saya tadi laporan sama suami saya, di sini ceria loh, semuanya siap, cantik-cantik. Kalau di tempat saya dari GKI Perniagaan, tadi ada yang dari GKI Perniagaan ya, anak buahnya Pak David ya. Oh ya, saya bilang di sini itu, waduh, saya bilang saya tadi lagi masak, ini bau bawang, buru-buru cuci tangan saya kabur aja, dia bilang saya jemput ya, kata Cici. Terima kasih, saya senang ada di sini, jadi saya bisa berbagi. Kalau kami di Betaria di Perniagaan namanya Betaria. Ada yang tahu Betaria Sonata? Berusia tetap ceria, itu Betaria. Jadi Pak Titus juga boleh sowan ke Perniagaan ya. Udah pernah belum Pak? Perniagaan? Belum pernah, yuk. Terima kasih semua, saya senang berada di sini. Adalah anugerah Tuhan dan bukan kebetulan, memang Tuhan sudah menyuruh saya ke sini momen ini supaya saya bisa melihat pertumbuhan jemaat Betaria di sini sehingga kami boleh belajar dari sini. Karena waktu GKI Gading Serpong berdiri, usia saya udah sama lah kita. Udah 67 ya. Iya, baru kalau di tempat kami Betaria alu 60 tuh kayaknya agak nggak boleh masuk gitu karena udah penuh Pak. Masih muda iya, tapi kita udah sekelas ya. Udah sekelas, udah ceria. Iya. Itu aja. Jadi kami boleh belajar di sini bukannya kebetulan, tapi memang Tuhan mengirim saya ke sini walaupun buru-buru bau bawang. Saya tinggalin, saya ke sini supaya saya bisa belajar bersekutu bersama. Karena waktu ini pertama kali kan saya ya, karena waktu kami Gading Serpong kami sempat mengawal
pendewasaan Gading Serpong dan sekarang sudah besar ya. Ya, silakan. Terima kasih semuanya. Makasih. Saya asal dari Malang. Saya baru pindah di sini Oktober. Ya, nama saya Heni. Saya sekarang udah umur 80. Ya. Ya sudah tua lah. Tapi saya enggak mau tua kok. Nanti saya susul. Saya baru pertama kali di sini. Saya kemarin ada jogging di sini kok lihat ada gereja. Kebetulan tetangga saya bilang ada Rebo, ayo coba ke sini. Waktu Rebo kemarin saya karena baru jogging ya, saya berkeringat. Saya diajak ke sini, saya malu dong ya. Akhirnya saya janji minggu ini. Makanya saya pertama kali di sini. Ya, saya memang anak-anak saya juga pendeta di Taiwan. Ya, dua-duanya pendeta. Bantu saya juga pendeta. Anak saya yang pertama juga pelayanan ke penjara-penjara untuk orang bule-bule. Jadi kita keluarga, mantu saya juga guru sekolah minggu. Ya, cucu-cucu saya juga sekolah minggu, guru sekolah minggu. Jadi kita keluarga Tuhan semua. Ya, nanti pada suatu hari saya akan bersaksi gimana Tuhan manggil saya. Ya, saya baru umur 40 tahun barusan kenal Tuhan. Nanti saya bersaksi. Ya, mungkin minggu depan atau kapan gitu. Ya, makasih. Kepada teman-teman yang baru, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam namanya, mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam namanya. Terima kasih ibu-ibu yang baru pertama kali datang. Kami harapkan ibu-ibu datang kembali di hari Rabu yang akan datang. Terima kasih. Pengumuman dari komisi. Setelah persekutuan ada MMA dan latihan paduan suara. Tanggal 17 April tahun 26 hari Jumat ada kegiatan melukis di Gria Kasih pukul 9. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya.